Yang punya akunnya suka ke TikTok Ya? nggak bro? Apa dia? Yang bro bilang tadi kan di DKC itu siapa punya di akun TikTok, siapa namanya akun TikTok? Ada. Dia tak pakai di TikTok, cuman di YouTube aja. Oh gitu, oke. Ya, kirain dia ikutan TikTok juga. Kalau bro Rantai seharian kemana aja? Seharian kemana aja kayak siapa nanyain? Nggak, maksudnya keliling TikTok kemana aja? Ini mau diganti namanya, ya jangan diganti namanya. Ada yang menyerupakan dia. Nah, nanti aku salah orang lagi, ya jangan. Ya, ada yang menyerupakan, jangan salah orang saya. Iya, RT 6 sudah menyerupakan. Ini maksudnya apa ya? Rantai perak ini nama sangat ajaib kali ya. Mereka sudah ini aja ya. Nah, itu tahu nggak sis? Namanya rantai perak ini sudah masuk sudah masuk ke room Kristen, sudah dijadikan moderator. Nah itu jadi salah ini Apa? salah bikin salah orang. Jadi kan ini rantai perak yang Islam ini sudah menyerupakan nih bro rantai kan. Nah dia udah masuk. Kata-katanya kok seperti sesuatu Nah, sih gini. menyerupakan. Jadi kita yang dulu ini. Ingat ya, udah diserupakan ini. Jadi bukan Nabi Isa doang ya diserupakan ya. Coba kalau aku nggak mengenal lebih dekat, gimana aku pasti salah menyerupakan. Udah ketipu saya. Waduh, kan dulu udah Iya, pernah ketipu. bahaya itu. Kan dulu udah pernah ketipu, ya kan? Sekarang Iya, udah ke betul. jalan yang benar kan? Kecemplak udah ke jalan yang benar kan sekarang kan? Sudah jangan ketipu lah. Aduh. Maknanya yang Perasaan- di room ini semua Kristen ya? Semua Kristen, iya. Ya. Kita kangen-kangenan aja dulu. Ya, pengikut Tuhan Sampai Yesus. kita debat. Berarti Ntar anak aku Yesus pagi semua? udah debat. Iya, anak Tuhan Yesus semua. Tadi pagi kan kita sudah masuk ke roomnya Kiamat saya. Biasalah kalau saya kan iklan. Aku tadi baru Iklan. jalan-jalan. Aku tadi baru jalan-jalan di roomnya siapa itu ya tadi ya. Jadi ada yang banyak katanya mereka pokoknya ngakunya mualaf. Ada 2 apa? Mualaf. Jadi di situ ada Bang John. Oh iya, John yang kacamata itu loh. Ya kan? Jawabannya nggak ada sedihnya. Bilang mualaf seharusnya sedih dong. Ini mualaf kayaknya bangga banget. Karena apa? Karena pas sis, mereka ternyata pas aku dengerin kenapa mereka mualaf, mereka itu salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi kan kalau Tuhan dibilang Yesus itu kan dibilangnya Tuhan. Kenapa Tuhan? Kan itu kurios itu kan ada 2 makna. Tapi mereka nggak tahu cara mengartikan makna mana Tuhan, mana Tuhan. Begitu. Jadi ternyata mereka yang mualaf itu, jadi aku bisa membaca mereka yang mualaf-mualaf itu menafsirkan ayat-ayat ya yang bukan pada apa ya, yang tidak exactnya gitu loh. Yang mereka tuh ternyata jadi ragu dengan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak bertanya kepada orang yang tepat. Jadi mereka juga selalu mengatakan begini, ya udah imani aja. Terus saya bilang, saya ketik di bawah, tidak begitu juga Kristen itu mengimani. Tentu kita harus mengimani, tetapi kita juga harus membaca ayat dengan tepat, mengartikannya dengan tepat. Loh, banyak loh maksud saya ayat-ayat Alkitab itu diartikan dengan tepat. Bukan karena dakwah. Kalau dakwah kan orang bisa mengartikan dengan si pendakwah itu sendiri. Jadi yang aku lihat tadi di roomnya siapa tuh si Bang John sekarang tuh masih tuh diskusi. Aku nggak bisa masuk soalnya karena aku udah di blok. Nah, aku jadi masukin komen-komen itu. Kalian itu mualaf karena kalian tidak tahu ya arti apa itu sebenarnya. Tapi kadang mereka kan kalau khotbah mereka ustadz itu kan dia pakai Alkitab. Nah ini dia dilemanya ya. Dilemanya bukan dilema dari kata, maksudnya begini ya. Kalau saya bukan dilema dalam arti kata saya percaya Tuhan Yesus, kita harus dengan rendah hati dan bukan kesombongan ya. Maksud saya dilemanya sekarang banyak Islam kalau berdakwah itu ya selalu tidak mau begini.
Saya dari Kristen lahir, Kristen kecil, tidak pernah di gereja manapun itu. Kalau kita lagi mendengarkan tuh mengata-ngatain yang Hindu lah, yang Buddha lah, yang Islam lah, apa, nggak pernah saya dengar gitu loh. Tetapi ketika saya masuk ke ke komal-komal, kenapa mereka tuh nggak pernah yang namanya itu selalu kitab yang dibawa atau agama-agama lain yang dibawa-bawa. Ini kalau bukan di TikTok ya, kalau di rumah ibadatnya, begitu loh. Nah, jadi kedilemaan saya itu bukan karena saya ragu kepada itu, tidak. Ragu akan mereka. Kenapa mereka selalu mengutak-ngatik agama-agama orang lain? Kok gak Tapi bisa kadang pede sama agamanya mereka sendiri? percaya Gitu loh. Yesus. Jujur deh, Mereka nggak, ada satu. gini. Tadi ngeliat nggak? Ada ngeliat nggak di FYP? Nggak tahu. Saya masuk FYP ya. Satu masuk FYP tadi baru saya lihat. Ketika ada 2 skenario. Satu skenario ada orang, nggak tahu tuh laki apa perempuan. Pokoknya saya cuma lihat ditimpukin batu. Sebelah kanan skenario Yesus yang mengatakan 2000 tahun yang lalu, 2023 ya, 2000 tahun yang lalu. Nah, yang di kiri skenario ada kayak apa namanya sinetron, orang itu ditimpukin batu. Nah, udah gitu perempuan pakai hijab mengatakan, berhenti, kalau kalian tidak berdosa, timpuk dengan batu ini. Ya Allah, itu kan ngopiin si punyanya Tuhan kita, Yesus. Ya, jadi itulah yang saya katakan bahwa pengajaran Yesus itu sempurna. Ya, jadi kenapa mereka ingin mengutak-ngatik? Kenapa nggak ngajarannya sendiri? Kawinnya apa? Cara kawin mereka kayak apa? Cara untuk beribadahnya yang benar kayak apa? Gitu aja ngomongin. Kenapa mesti ngutak-ngatik orang lain gitu, agama-agama lain? Itu yang saya cuma memikirkan begitu. Benar nggak sih? Dengar, saya dengar, paham. Saya ini sambil makan ya, coba ini. Yang lainnya silakan tanggepin. Jadi kalau saya masuk ibadah gereja dari kecil nggak pernah tuh, malah kalau lagi waktu kayak kemarin ya, lagi waktu Xinjia ya, Chinese New Year, itu gereja itu bisa kolaborasi loh, namanya dekorasinya dekorasi Chinese New Year, tapi kita berdoa tetap secara Kristen dan mendoakan kepada saudara-saudara kita yang merayakan. Selalu kata-katanya teduh, tapi kalau aku lewat di pakai toa-toa gitu, tuh kadang-kadang kupingku sakit gitu loh. Tidak benar. Jangan gitu deh, hukum kasih itu jangan lupa. Nah, iya bro, benar. Teman-teman makan dulu ya. Ya, yang belum makan siapa? Kasih itu tidak membenci. Makan di depan pintu ya, silakan. Membenci bro. Yang belum makan silakan makan. Ya, selamat makan, menikmati. Tidak membenci bro. Cuma kan jadi tanda tanya bro. Ya kita mah doain aja. Segini aja. Sejak kapan Kristen kalau dibantai terus di segala tempat dibantai terus membalas? Enggak kan? Balasnya dengan doa kan? Gitu aja. Nggak ada yang membalas langsung membalas seperti kayak kita harus beradu. Nggak pernah kan? Kita Doakan kan saja biar dia sadar. Betul, karena memang udah ajarannya kan kita doakan saja, karena kan pembalasannya itu kan punya Tuhan, bukan punya kita. Gitu. Hak Tuhan. Kita ini hanya jalannya aja. Hakim yang paling benar kan dia sendiri. Betul, makanya kan secara nyata kan udah terlihat dari dahulu sampai sekarang. Mana ada kita membalas, kan pembalas itu haknya Tuhan. Jujur deh, saya di sini Malaysia ya sudah 20 tahun loh. Saya selalu mereka tengok tingkah laku saya, dari cara saya tak pernah marah. Tapi mereka walaupun saya tak kasih tahu bahwa saya Katolik, tapi mereka tahu. Dia cakap kamu Kristen. Betul, Iya, kita harus Kristen. melihat dari perbuatan kita. Ya sama bro, maksudnya kita begini, kepada sekeliling kita, kepada sosial kita tidak melihat
apa agamamu, tetapi kasihilah sesamamu manusia. Kan itu ajarannya sudah pasti, kasihilah sesamamu manusia, bukan kasihilah sesamamu agama atau kekasihilah sesamamu golongan, kan enggak. Di kita kan Iyalah. dikatakan kasihilah sesamamu manusia, itu hukum kasih, hukum yang utama, yang terutama kasihlah Tuhan Allahmu ya, yang Dengan segenap hatimu, dengan ya, segenap kekuatanmu. betul, dengan segenap hati dan akal budimu ya, berarti itu sesuatu yang kita imani, tetapi kita juga kalau membaca ayat harus benar. Dan yang setara dengan itu, kasihilah juga sesamamu manusia, kan udah kita pegang dengan apa, memang jadi kita orang-orang pengikut Yesus itu kunci harus melakukan dengan perbuatan dan hidup iman. kita harus pegang Apa? hukum kasih, luas Betul. hukum kasih. Iya, aku setuju itu. Kalau aku sih nerapin ya, karena gini, sekelilingku kan memang bukan seiman ya. Sama Jadi kalau misalkan ada pekerjaan, ada minta gimana atau gimana gitu ya. Ya kalau saya yang mereka yang udah kenal lama gitu, yang kenal baru juga saya kan nggak tahu ini siapa. Takutnya gini, kayak tadi tuh si Bang Kandang itu tadi, Kandang bilang kita mengasihi, kasih 1.000, yang datang 100.000 orang, ya kan? Nah, maksudnya kita kan juga memang mengasihi bukan juga secara material. Tetaplah kalau aku mengasihi apa gini, kalau kasih secara material, aku lihat dulu nih. Maksudnya gini, jangan gara-gara apa-apa dia datang, dia tahu kita tuh orangnya pemberi misalkan, tapi dimanfaatin. Nah, itu aku nggak suka. Gitu. Ngerti kan, Bro? Ngerti kan? Kalau orang memang benar-benar kesusahan, benerlah kita berikan. Gitu. Saya itu ada lebih juga baik yang memberi memanfaatkan, daripada Bro. menerima. Itu bagi saya lah. Lebih banyak memberi daripada menerima. Betul, itu bagus. Tapi jangan juga jadinya nanti misalkan ada seseorang tahu Bro seperti itu, ya kan, datang hanya untuk memanfaatkan. Itu kan juga nggak baik. Kita juga harus mempunyai disiplin buat mereka. Gitu jujur loh. Ya, walaupun kadang ada orang pakai kata apa namanya itu politik, tapi Ya, nanti mereka sendiri yang tahu akibatnya. kalau saya selalu pernah begitu. begini, Bro. Jadi ada seseorang minta bantuan sama saya kasih gitu ya. Terus saya bilang saya kasih, tapi misalkan bantuan apa-apa, misalkan pinjam apa, oh enggak deh saya ini aja, tapi saya kasih gitu ya. Tapi ya lama-lama mungkin dia malu sendiri ya, karena memang saya diam aja, nggak karena dia mau bilang misalkan dia bilang pinjemin aku dong, misalkan 100.000, enggak lah, udahlah aku kasih aja nih, ada nih 25, jadi aku nggak minjemin gitu, karena aku nggak mau yang namanya minjemin kan jadi berutang, jadi aku nggak membuat dia jadi ada dosa, aku juga nggak mau berdosa. Jadi misalkan pinjem dong aku, katakan nih contoh 100.000, ya udah deh aku nggak ada nih, aku kasih aja kamu 25, datang lagi aku kasih lagi, biar aja gitu. Lama-lama emang sih malu sendiri kali ya, jadi nggak pernah datang gitu. Cuma kan maksudnya bukan seperti itu juga gitu loh. Maksudnya gini, kita tetap dasarnya itu memang kasih, harus kita lakukan, jangan cuma beriman tapi juga dalam perbuatan itu. Ya saya sih setuju aja, memang juga ada yang dipolitikin. Itu yang paling utama, itu praktek. Iya, begitu. Nih yang lain pada kemana nih? Pada makan, ada pada tidur. Ini Queen mana begini? Iya nih. Udah buka mic, tapi kan kalian masih ngobrol ya. Kalau semuanya berbicara, nanti tabrakan dan edukasi yang kita sampaikan tidak tersampaikan gitu. Oh, oke. Jadi gimana dong, sis, nanggepinnya? Ya kan? Maksudnya kan sumbang-sumbang gitulah, Dek. Jangan senyap aja. Jadi bagaimana tuh yang namanya mengasihi itu, secara kita itu harus bagaimana? Ya kan? Kita ini kan dialog, bukan apa namanya itu. Kalau di YouTube kan satu orang dulu. Nah, kalau ini kan TikTok kan lain. Dialog itu kan boleh, istilahnya itu sumbang-sumbang gitu. Kita ngomong gini aja banyak yang kepanasan. Katanya emak-emak kalau ngomong ngebacot. Ya namanya emak-emak. Kalau bapak-bapak ya jangan begitulah. Ya kan, kalau emak-emak ya kayak begini, emang suaranya ngebacot, itu wajar gitu. Ya halo siapa tuh? Itu kayaknya ada yang ditelepon nggak diangkat-angkat loh. Sebentar, ini kok bisa
Hah? Ada. Bagus, bagus. Jelas Ayo Bro suaranya. Rantai, silakan Bro. Kasih Iya, kalau edukasi Bro. kita kasih, ya, kalau agama-agama bisa mengajarkan kasih ya. Tetapi kemampuan untuk mengasihi itu orang itu harus dikasihi dulu. Jadi orang Mikir dulu, Kristen yang mikir. mengenal kasih Allah, iya dia menerima kasih itu dulu. Orang Kristen yang mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, sehingga kita dibuat dimampukan kita untuk mengasihi orang lain. Karena posisinya kita sudah dikasihi Allah lebih dulu. Nah, kalau ada ajaran yang mengajarkan suruh mengasihi tapi dia tidak menerima kasih dari Allah. Nah, itu dia tidak mungkin untuk mengasihi orang lain itu kalau dia sendiri tidak hidup di dalam kasih itu. Anak-anak misalnya contohnya ya, anak-anak yang dari rumah, keluarga yang dia anak kecil dari orang tua mereka yang saling mengasihi. Dia ketika keluar dari rumah dia mau mengasihi temannya. Karena dia di dalam rumahnya itu hidup dalam kasih. Jadi mustahil kalau anak di dalam rumah itu seperti perang, permusuhan terus. Lalu di luar itu dia jadi orang yang mengasihi orang, itu akan jadi itu. Saya pernah dengar langsung ya, deputi dari BNN ya. Dia kan, mereka kan apa kan mempelajari tentang anak-anak yang terjun di narkoba kan. Nah, baru dia menjelaskan di situ. Anak itu ketika di dalam bagaimana situasi di dalam rumah, dia itu dari umur sampai berapa tahun dia bilang ya 4 tahun itu sudah bisa dilihat anak. Kalau dia di ibu bapaknya saling mengasihi, dia akan keluar mencari kelompok anak-anak yang mereka itu memang sama-sama hidup di dalam keluarga yang saling mengasihi. Nah, ketika anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang berantakan, dia tidak akan cocok dengan berkumpul dengan orang-orang anak-anak di mana mereka menerima kasih dari orang tua mereka. Nah, orang tua akan menyalahkan, oh anak kita jadi begini karena lingkungan. Nah, ternyata mereka temukan bukan karena lingkungan. Anak sendiri yang menentukan dia bahkan berada di kelompok mana. Karena dia tidak akan sesuai dengan anak-anak yang dikasihi di dalam keluarga mereka. Dia ketika masuk di dalam kelompok itu dia merasa asing. Mereka saling mengasihi. Jadi ibaratnya orang berperang mau masuk di apa ya? Jadi istilahnya begini ya. Orang dari dunia model, ya kan? Orang dari dunia modeling. Lalu dia akan pergi ke dunia apa? Militer. Dia akan merasa cocok di situ. Dia akan cari sama-sama yang kelompok yang cocok dengan dia. Nah, orang Kristen begitu. Orang Kristen yang benar-benar mengasihi, yang benar-benar ya. Ada juga kan untuk menutupi banyak kesalahannya, dia mau menutupi dengan dia mengasihi. Karena dia mungkin merasa bersalah ya. Nah, orang Kristen yang benar-benar dia memang mengasihi tanpa pamrih itu. Memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu dia jadi begitu karena dia sudah dikasihi Allah lebih dulu. Nah, ini yang sulit dicari di ajaran-ajaran lain. Ajaran lain harus dituntut dulu macam-macam, baru di agama lain kita harus mengikuti dulu 1001 aturan, baru digambarkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Di ajaran Kristen tidak. Ketika kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita. Nah, itu yang bedanya. Jadi tinggal kita mau menerima kasihnya atau gimana. Kalau kita menerima kasihnya, kita hidup dalam kasih itu, kita akan mengasihi orang bukan perasaan kita karena kita merasa bersalah lalu kita mau membalas dengan kasih karena kita berbuat salah banyak ke orang. Oh, kali ini saya harus membalas dengan saya berbuat kasih. Bukan begitu. Tapi karena orang itu sudah dikasihi oleh Tuhan lebih dulu. Jadi dia berpikir begini, kalau saya yang sangat berdosa diterima oleh Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga mengasihi orang-orang ini. Cuman orang-orang ini belum mengenal kasih Tuhan itu. Mungkin begitu teman-teman. Betul, betul. Bang Rantai Perak, coba tengok komenku. Bermana Allah SWT itu oknum ya, ada agamanya.
Aduh, saudaraku immortal nih. Masa Tuhan ada agama? Ada-ada aja. Yesus bukan Yesus agama lah. bukan. Iya, agama itu kan kelompok orang karena berbagai berbeda-beda keyakinan, maka pemerintah mengatur itu supaya tertib. Makanya tidak kacau, kan artinya supaya tidak kacau. Oh, kita mau kumpul ibadah di mana? Tiba-tiba kita gabung dengan orang sedang ibadah, tidak seiman dengan kita, berbeda agama. Jadi itu diatur oleh pemerintah. Bang Rante Namanya agama, supaya tidak kacau. ditanya sama itu typing, Yesus agamanya apa? Lalu saya tanya balik, Allah SWT agamanya apa? Islam katanya. Aduh. Padahal Islam baru ada abad ke-7. Jadi Kalau sebelum itu alanya berarti ateis, nggak beragama. Ya ada kan? kawan-kawan ini, tolonglah bangun, bangun loh, bangun. Tuhan nggak punya agama, saudaraku. Kalau Tuhan ada agama, bermana dia oknum, oknum yang ada di bumi ini. Maknanya dia terima satu agama sih. Iya, Yesus datang ke dunia nggak bawa agama, Untuk karena menyelamatkan. Yesus tahu kalau dia bawa agama, bermakna dunia ini nggak bakalan damai nantinya. Tetapi Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, memberikan ajaran kasih, dan memberikan Hmm. hidup yang kekal. Mereka Memberi percaya juga. Mereka ki- percaya, tapi yalah percaya hanya lewat Alkitab saja. Kristen itu Sebab Kristus, kalau percaya diambil harus dari baptis Kristus. dulu. Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, pengikut jalan yang lurus. Itulah Kristen. Akulah hidup akulah kebenaran hidup. Tiada kasih yang lebih indah selain kasih Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Amin. Jadi teman-teman saudara Muslim ya, jangan kalian mengatakan Allah itu agama Islam. Allah itu nggak punya agama. Kalau kalian mengatakan dia punya agama, bermana dia itu orang, bukan Tuhan. Seolah-olah kan Muhammad SAW itu kan Allah. Itu anggap mereka. Sedangkan dia kan nyembah Yesus. Kristen yang mula-mula awal abad ke berapa itu? Abad ke 30. Waktu Yesus masih muda. Kenapa semua diam? Kak Fortun sudah tidur kah? Saya lagi cari ayat Alkitab ini yang Kores bawa ke saya kemarin ini ya.
Karena surga itu hak semua orang, iblis itu di neraka, jangan manusia. Makanya manusia-manusia yang sedang berjalan menuju neraka, mari atas bubungan rumah. Teriak ke mereka. Rumah. Teriak ke mereka. Keres. Itu di Injil apa itu? Injil Markus. Lukas. Bukan yang satu Lukas. lagi. Orang kan ramai kerumun jumpa Yesus. Dia Masih muka. dia sakit. Ada empat orang, 3 orang gotong mereka. Gotong yang 1 orang yang sakit nih. Tak boleh masuk. Terpaksa dia harus masuk atap rumah. Buka atap rumah. Sis Queen jaringannya tadi saya sempat ini ya. Tadi enggak Ku ini sinyap aja. Jaringannya Sis Queen muter-muter ya? Apa ini? Sis Tidur Queen kali. kenapa muter-muter ya? Ya, halo. Jaringannya Sis Queen yang muter-muter sama Sis ini. Di sini bagus. Di Iya. sini bagus. Di saya. Oh, Nama betulnya siapa anak Allah nih? Kenal dong. Nggak usah tanya-tanya nama betul, Pak. ini medsos. Di sini jangan ditanya nama asli, itu dia namanya rantai Alah. perak, bro. Tak payah takut lah. Kita ini ada penyelamat kita. Untuk apa mau takut? Betul. Tapi nggak usah disebutin nama asli. Tapi nama asli dia sih rantai perak. Jadi nggak usah Bukan, panggil rantai. Bang John John. Damian itu Bukan nama Bang aslinya, John. John Bang Damian. John. Bang John. Yes. Bukan Yes. takut, tapi lebih berhikmat. Karena Tuhan katakan kita harus lebih berhikmat. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena Cantik, kita tahu cantik. sendiri. Kita tahu sendiri kan di Indonesia ini hukumnya seperti apa. Begitu Bang John. Oke, semuanya saya pamit dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mau Shalom. Ya, mau shalom. kemana? Shalom, Miss Kak. Queen. Itu ada adekku di bawah minta kita mau bikin room bobo. Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Semangat. Oke, Tuhan memberkati Miss Queen. Terima kasih Sis Queen. Yesus memberkati. Nah, Teh Cemplok, boleh tuh Ya. dinaikin RT 666, RT 666. Kalau mau bertanya-tanya tuh RT 666. Iya, tunggu dulu, sabar. Ya, Tinggal di mana anak Allah? tinggal di mana Bro Rantai? Mau ke Nggak usah sana tanya-tanya. saya, bisa naik apa? Sulawesi Utara saya. Pak John. Naik apa? Saya mau ke sana. Manado ya? Minahasa. Minahasa. Oh, Kalau saya mau ke sana naik apa, Bro? Naik ke sana dari mana nggak tahu. Kapal laut bisa, naik burak, pesawat Kak bisa. Cemplok. Iya. Selamat malam, Bro Holong. Iya, Kak namanya Cemplok. ini Holong. Ya, ya Sisku. Kalau Kak Cemplok mau pergi ke rumah Iya, Rantai Perak, naik burak aja. Burak yang mana ya ini? Allah sama halal. Burak. malam. Iya, Jan. Shalom. Salam, salam. Salam shalom. Yang burak itu yang kepalanya perempuan. Tapi Kak Cemplok jangan pilih yang kepala perempuan, kepala laki-laki. Bisa gitu ya? Kan ada burak itu, burak. Tapi yang halal 23 ini
pakai apa haji itu lah. Itu toh apa cicak yang sudah mualaf. Pandai, pandai, pandai. Ya, selamat malam Bro Holong Roha. Ya, selamat malam, Pak Tepak. Bro Apa Holong cerita, Bro? Roha. Ya, Pak Tepak. Namanya kok asing banget profilnya. Dari mana? Orang Batak kok. Iya, dari Medan. Oh, Medan. Itu marga dia lah, itu Holong. itu marga ya Holong Roha. Bukan. Holong itu artinya bahasa Indonesianya kasih. Ada yang mau disampaikan, Bro? Ya kita cerita aja apa yang nanti yang terdapat di kita ceritain, ya itulah Iya. sesuai dengan arus apa air yang mengalir gitu. Si Zen seharian ini kemana aja di TikTok? Dari TikTok. Siapa? Dari Saya. TikTok mana aja? Iya. Kalau saya tadi pagi jam berapa ya? Itu di roomnya Ki Amat. Biasa saya iklan sama si siapa itu Lili Wahyudi sama Bro siapa itu yang dari Malaysia punya orang. Nah, Oh, yang tahu. Islam dari Malaysia ini ininya bagus gitu. Nah, ini yang dari Lili Wahyudi ini sok-sokan banget. Dari saya dengar itu dari sampai awal saya lihat dia itu sampai lama berjam-jam di situ muter itu aja sampai dibilang orang Malaysia kan panggilnya Musa, itu tulisannya Musa juga tapi kan memang dari sana dia Musa, dibaca Musa gitu. Itu pun dimasalahkan sama si Lili, si Wahyudi ini. Bikin telinga saya itu ini loh sama dia. Iklan lah saya sama dia. Tak suruh ini seakan-akan dia lebih hebat hanya karena bisa baca. Nah, giliran saya baca, saya cobain saya baca bahasa Arabnya dia, saya suruh baca dia sampai 10 kali nggak bisa, ya udah dia bacain sih tapi lama baru mikir dulu dia hafal dalam hati jadi- dulu. Oh iya tadi saya Pak Ceplok Li- tadi ya nonton tadi waktu Pak Ceplok itu lagi apa di bawah Oh, saya. lihat ya. Oh iya, Bro. Itu aku tadi ya di roomnya Ki Amat. Iya, itu orang bilang Musa, orang Malaysia manggil Musa. Itu pun dipermasalahkan itu lagi dan itu lagi gitu. Disuruh Musa. Itu kalau salah kata satu kata, lah saya bilang kalau apa tadi? Kalau kita kan kadang orang Jawa bisa dipanggil Jawa. Emangnya Jawa sama Jawa beda? Tetap aja sama. Apa bedanya Itu. gitu? Bikin Ya, orang gini, emosi itu. Jadi gini Bu ya, kita diskusi ya. Iya. Ini masalah kata kalimat ya. Kalau orang mempermasalahkan suatu kalimat itu ya kurang luas cara cara merantaunya gitu ya. Jadi itu nggak harus dipermasalahkan, itu hal-hal kecil. Kenapa saya bilang gitu? Nanti kalau orang nggak bisa bilang R nanti dipermasalahkan dia dong gitu kan, ya kan? Katanya blebes katanya nanti jadi dipermasalahkan nanti itu kurang bahasanya kurang luas begitu Bu. Nah gitu. Tapi kadang orang ini dia apa namanya itu buat-buat aja. Jadi Bu gini ya kita semua. Misal- Orang merasa benar itu justru lebih banyak kesalahannya Bu. Orang merasa paling suci justru lebih di baliknya itu lebih parah lagi Bu. Tapi kalau orang suci atau orang pintar itu diam-diam, tapi orang mendalami bahwa dia itu orang baik. Artinya kata suci itu kita bilang lu orang baik ya kan. Nah, orang pintar itu kita lihat dari cara gaya bahasanya, langkahnya pun atau pandangnya kita tahu.
Tapi kalau orang yang suka protes itu biasanya kurang ilmu. Makanya tadi ibu bilang, ibu kan tadi bacanya agak salah, tapi giliran dia ditanya, menjawab atau membaca, nggak punya, dia itu nggak introspeksi diri gitu Bu. Kita harus maklumi lah hal seperti itu. Begitu. Bikin emosi kadang dia. Itu tadi si Lili Wahyudi emang Memang nggak orang semua itu Islam begitu. sih kayak dia kayaknya dendam gitu sama Ki Ahmad, cuman dengan cara halus. Orang nggak Kenapa bahasnya apa dia yang apa yang dibahas kemarin diungkit lagi gitu. Dia Enggak kan apa-apa Bu. mau Mungkin bela aja supaya, agamanya, mau bela Iya dia supaya tadi kita mau bela agama, dia bilang emang gitu. Lo agama mau dibela bukan kebalik. Orang mah agama yang membela kita. Artinya kan agama itu kan mengajarkan kita gitu loh maksudnya. Nah ini enggak, dia malah kebalikan. Dia yang mau membela agama. Itu Agama kadang itu kan orang macam itu. Kadang saya lebih baik saya diam aja, dengar aja. jadi gini, itu si King kita Ras, bentar bang, itu si King Ras oke kan, dia salah betul, dia nggak mau bela atau iya, menutup-nutupin King salah. Ras, iya itu bagus dia maksudnya. King Ras itu maksudnya bukan netral juga sih, dia juga Islami banget. Cuman maksudnya memang ya Islami banget kalau yang King Ras itu. Maksudnya dia bagus loh, dia pemahamannya cara ngadepin gitu. Bagus. Kalau Islam Indonesia ampun dah. Hayo Kalau dia untuk King mah. Ras kan kalau salah dia salahkan, kalau benar ya benar, nggak mau nutup-nutupi gitu. Karena Mm-mm. dia betul. mungkin dia selama ini nggak tahu tentang semua yang dibukain isi kiamat, jadi dia pengen Jujur, belajar. jujur deh saya sini ya dulu Malaysia ini dilingkupi orang mereka. Tapi dengan adanya saya di tengah-tengah mereka, sekarang orang yang pada dasarnya itu eh, istilahnya mono, istilahnya itu mereka sih yang benar. Nah, tapi datang saya cakap, bro jangan macam itu. Kita ini semua manusia sama. Cara kita itu yang beda. Tujuan satu. Pikir baik-baik. Kita kalau hidup kita itu baik, cara kita baik terus sama, percayalah hidup kita selamat. Percayalah sikap. Jujur saya selama di sini orang pada segan dengan saya betul. Bukan apa namanya itu. Sekarang cara saya dengan mereka itu saya itu hormat. Orang yang pada dasarnya itu mono, artinya mereka itu tak mau campur oleh orang lain gitu, agama lain. Tapi kalau datang saya, mereka jangan gitu, bebas. Bro John, Iya ya. memang begini. Kalau bersosial di alam nyata ya bro, memang begitu. Kita harus memperlihatkan diri kita ya. Bagaimana agama itu terlihat sebenarnya dari perlakuan apa kita harus memperlakukan orang lain atau bagaimana cara sikap kita ya kepada lingkungan kita. Betul. Tetapi Bro John harus tahu ketika kalau orang berapologet itu ya dengan kerendahan hati ya dengan memohon minta Roh Kudus, itu berapologet itu sebenarnya mengedukasi Bro Jo. Bukan yang dalam arti kata begini. Mungkin kalau Bro Jo, jadi gini, talenta orang itu masing-masing ya. Jadi mungkin Bro John di lingkungan ya, di alam nyata gitu ya. Ini kan kalau ini kan alam apa namanya website ya, online ya. Apa namanya kalau dibilang ya. Kita bersosial bukan langsung secara fisik ya kan? Betul paham. Ya, kalau langsung secara fisik betul begitu. Kita semua orang Kristen harus begitu. Karena apa? Yang dilihat agamanya itu bukan agamanya, tapi kita, sikap kita. Ya, kita mengimani, kita mempelajari agama kita harus menyikapi, kita harus berbuat.
bukan beriman tapi tanpa perbuatan, ya, bukan juga perbuatan tanpa iman, itu semua sama-sama mati dan sia-sia, ya. Tetapi ketika online ini, Bro John, kenapa adanya orang-orang seperti kita-kita yang misalkan begini, bukan kita-kita yang maksudnya kalau saya mungkin ya untuk hadir itu gini, mengedukasi apa? Kesalahpahaman mereka itu kita harus melakukan hak kita menjawab. Nah, kenapa dikatakan ya banyak yang salah mengerti mengenai ayat-ayat Alkitab. Ya, seperti makanya saya tuh kalau lagi di sini tuh nggak juga cuma naik, kadang-kadang kayak saya sering jadi juga penonton dan saya jadi komentator, ya, komentator di komal-komal kalau saudara-saudara saya sedang berdiskusi, memberikan jawaban, saya juga memberikan tulisan, ya. Nah, itu kita harus kasih tahu bahwa mereka apa yang mereka pikirkan itu tidak seperti itu. Kita sudah jelaskan, tapi kalau kita sudah jelaskan mereka tidak mau mengerti atau gimana, terserah. Nah, adanya berapologet saudara-saudara kita itu adalah begini, Bro John, untuk bukan berbeda dengan cara Bro John yang ada di kehidupan, ya. Kalau bersosial tentu saja kita sebagai orang Kristen itu sudah punya ajaran kasih, ya, cinta kasih, ajaran tuntutannya itu pasti, ya. Tetapi kalau kita untuk menanggapi mereka, coba ya, dulu juga saya pikir Isa itu sama. Dulu nih, waktu saya belum belajar. Ternyata itu kopi dan arti kata begini, Bro John. Bahwa untuk mereka itu, jadi saya pernah masuk ke room komal yang mengatakan begini, nggak bisa, Isa itu Yesus. Mereka bilang begitu kan. Isa itu Yesus, itu perempuan tuh. Saya ingat banget tuh kalau nggak salah 2 hari lalu apa kemarin ya. Terus Isa itu Yesus, dia bilangnya. Yesus itu Isa. Jadi juga ada namanya Ahmad katanya. Itu Ahmad itu sudah dinubuatkan di Alkitab itu. Orang yang manis, yang baik, atau Ahmad atau apa. Nah, ketika saya mulai typing ya, saya bilang tidak, itu berbeda ya. Tidak ada nubuatan Ahmad di Alkitab segala macam. Dan terus langsung saya blok ya. Jadi ketika saya mendengar itu, ternyata ya kita orang Kristen harus banyak belajar Alkitab, ayat-ayat dengan benar ya. Juga kalau misalkan mohon maaf aja nih, kalau tadi kayak saya masuk di room di komal sebelah yang mereka mengaku ya maksudnya melepaskan Tuhan Yesus karena mereka mengaku Yesus ini dengan membaca bacaan yang dalam pengertiannya dia itu bukan begitu harusnya gitu. Tetapi saya juga nggak tahu bagaimana. Makanya apologet itu dengan rendah hati, dengan cinta kasih harus mengedukasi ya apa yang dikatakan oleh ayat Alkitab yang harusnya begini gitu untuk para orang Kristen juga yang awam. Tetapi kalau mereka yang bukan Kristen ya, non Kristen, mereka terserah mau mencari kebenaran, mereka dengarkan, mereka nggak mau, ya itu udah mereka sendiri urusannya. Buat kita harus mengedukasi, meluruskan apa yang harus nyata-nyata Alkitab itu berbicara. Tokoh utama kita kan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu kenapa datang ke dunia? Dari kita, jadi kita harus balik lagi Kejadian sampai Wahyu, kita harus baca, harus tahu pengetahuan bagaimana semua itu riwayat-riwayat sejarahnya terjadi di Alkitab itu, ya. Jadi kalau yang saya utarakan, Bro John itu bagus, memang kalau di lingkungan sosial, di lingkungan yang nyata, saling fisik berkomunikasi. Tetapi kalau udah ada di room-room seperti ini, kita ini juga harus tahu berapologet, meluruskan. Begitu. Nah, bukannya kita bukannya kita untuk bukan kasih ya. Gitu loh, ya. Jadi biar kita mengerti gitu. Thank you, Bu. Jadi sedikit ya saya tambahin ya buat kita. Oke lah.
seperti kata mereka itu ada kata Ahmad, tapi kata Ahmad itu kalau bagi Ibrani artinya bukan Muhammad, tapi itu mungkin artinya adalah memberkati, memberikan, bisa aja. Satu contoh gini, saya bikin alasannya. Eh, ini kan karena kan kita kan orang Indonesia. Jadi kalau ada kayak tertulis di Alkitab itu bahasa Ibrani kata Ahmad, mereka langsung merasa itu adalah Muhammad. Begitu juga nanti orang luar menyatakan itu adalah Allah. Contoh, kamulah karena punyalah dikatakan nanti Allah kepadamu. Banyak juga ya orang orang Indonesia ya menyatakan saya berkata itu kata Allah ya karena adalah. Jadi cara berpikir mereka itu begitu. Biar Betul. paham Ibu. Iya, saya Jadi mengerti. asal ada kata lah, langsung dikatakan, ya. Padahal kan orang luar kan nggak tahu bahwa lah itu artinya apa kan gitu kan. Kamulah, iyalah. Dikirain itu adalah uh, Allah gitu, menyebut Allah gitu. Padahal bukan kan gitu. Ya begitu juga cara berpikir manusia itu orang Indonesia karena ada kata Ahmad terus dikatakan Muhammad. Padahal Ahmad itu di dalam bahasa luar juga ada atau India pun ada kata Ahmad kali. Tapi bukannya istilahnya disebut itu adalah Muhammad. Kan beda-beda pengertiannya. Setiap bahasa yang ada di dunia ini pasti ada antara satu kalimat bahasa Indonesia nyangkut ke negara-negara masing. Begitu juga sebaliknya bahasa luar pasti ada nyangkut kepada kita. Gitu loh, Bu. Kata Ya. Mahmadim yang di dalam Alkitab itu bukan merujuk kepada orang, tetapi Mahmadim itu artinya pemuas birahi. Kalau di orang Makanya Kak, klaim itu Muhammad, silahkan. Bermakna makanya mereka mengkonfirmasi dan menghujat nabinya sendiri, mengatakan nabinya pemuas birahi. Karena yang di dalam Alkitab tentang Mahmadim itu ya itu artinya pemuas birahi, pemuas nafsu. Silahkan kalau makanya tadi kalian mau klaim itu nama Muhammad, silahkan. Bermakna iya lu dukung betul. nabimu sambil kamu hujat sendiri. Jadi Nah, begitu Bu maksud mereka saya itu. betul. Ya benar, benar Pak. Maksud saya begini. Bagaimana kehadiran kita untuk mengedukasi, ya maksudnya untuk mengklarifikasi, ya seperti itu. Terus juga dinyatakan ketika dia bilang yang dianya bilang mengatakan begitu berarti kita mengerti oh seperti itu ya. Nah, tetapi maksudnya juga ada juga dia katakan oh sudah dinubuatkan Ahmad apa. Tetapi di lain sisi mereka meraung-raung untuk mengatakan ya bahwa kitab itu sudah dipalsukan. Jadi kan mereka selalu dilema, ingin ngeklaim tapi menuduh. Nah itu jadi kita juga harus mengedukasi mereka bahwa di dalam Alkitab itu nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh ya nabi-nabi bangsa Israel adalah untuk keturunan bangsa Israel juga ya, yang dalam Yesus kita diselamatkan untuk penyelamatan dunia, bukan untuk bangsa Israel lagi. Tetapi ketika kita balik di zaman Nabi Musa ya di Keluaran 1 sampai 40 yang saya katakan berkali-kali itu pengenalan akan Tuhan dan juga akan nanti ya di kitab kejadian yang Bapak Abraham ya, kita bilangnya Bapak Abraham bukan Nabi Abraham. Bapak Abraham itu yang mana sunat itu adalah janji, makanya Alkitab kita namanya perjanjian lama dan masuk perjanjian baru. Janji Tuhan disunat itu untuk turun-temurun sampai kedatangan Yesus yang nanti Sudah disempurnakan. akan digenapi. Tetapi kita tidak ada yang namanya mempunyai adanya nubuatan-nubuatan yang mereka pikirkan itu, yang mereka bicarakan itu. Makanya kita di sini bisa harus tahu, menjawab dan memberikan edukasi gitu. Jadi jangan sampai yang tadi saya masuk di komal sebelah
oh saya mualaf karena ada begini-begini ayatnya. Nah ketika saya mendengarkan, oh orang ini ternyata tidak tahu mengartikan ayat ini. Terus lalu dengan catatan, ya udah mengimani tidak. Memang kita harus ada yang mengimani, tapi harus tahu mengenai ayat apa yang dikatakan itu. Kan mereka kan bingungnya Yesus itu Tuhan atau manusia biasa. Kalau Kristen kan memang menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan mereka tuh kan juga bingung kalau kita bilang Yesus itu 100% dia manusia, 100% Tuhan. Allah ilahi. Makanya dibilang manusia ilahi. Nah, mereka kan bingung. Nah, juga kepada saudara-saudara Kristen kita yang bingung untuk menerima Yesus itu apakah Tuhan atau tidak. Nah, mereka Itu juga pada bingung. dasarnya Kok Yesus Kristen mereka itu tak belajar. Tuhannya ada 3. Nah, itu maksud saya kesalahpahaman mereka untuk menerima, mengimani tentang hal ini. Dan mereka kan juga katanya menaruh seperti ini di dalam Alkitab yang mengatakan, mereka tak pikir. dengarlah sebentar Pak, dengerin Pak dulu, dengar, biarin ini dulu nih. Apa yang disalahpahamkan oleh mereka waktu saya mendengar mereka berbicara, akhirnya mereka melepaskan keimanannya mempercayai Yesus. Salah satunya mereka katanya masuk di dalam ayat seperti ini. Dengarlah Shema Israel. Tuhan itu Echad, Allah itu Echad, maksudnya Allah itu Esa. Nah, mereka bingung untuk mengartikan apa yang dikatakan Yesus. Yesus aja mengatakan Allah itu Esa, ya. Nah, jadi dia itu tidak tahu apa yang harus diterima ketika Yesus itu berbicara sebagai seorang manusia, yang bisa diartikan begini. Kalau di mereka Al-Quran itu adalah firman Allah yang tertulis, ya kan? Nah, Yesus itu adalah sebagai bukunya. Seperti mereka itu bukunya. Tapi Yesus yang di kita itu sempurna. Dia dijadikan manusia, firman yang Tuhan untuk mengatakan hal itu. Tetapi ketika dia mengatakan, dengarlah Shema Israel, Allah itu Echad. Dia mengatakan mengenapi firman yang telah pernah dikatakan oleh para nabi terdahulu untuk memberikan kepada pengetahuan orang-orang di sini ketika dia berbicara dirinya sebagai manusia itu, untuk memberitahu, untuk diberikan kepada mereka meneladani apa yang Yesus katakan. Makanya dikatakan Yesus itu guru, iya. Yesus itu nabi, iya. Yesus itu utusan, iya. Tapi dia adalah firman Allah. Kodrat sejatinya dia adalah Allah. Nah, banyak orang-orang yang bingung, ya inkarnasi bingung untuk menerima hal itu. Makanya mereka menjadi ya seperti itu. Itu yang maksudnya saya ingin mengatakan. Begitu loh. Mereka tuh bingung sama yang namanya Tuhan itu Esa. Gitu loh. Silakan tanggapi. Sekarang mereka tak pikir, mereka pikir 3 Allah, 3 Tuhan. Tapi mereka tak paham. Bukan 3 Allah. Itu pribadi, 3 pribadi. 1 Allah, 1 Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 pribadi. Itu yang mereka tak paham. Ya. Yesus datang untuk menyempurnakan. Nah itu betul Bro John, makanya maksudnya begini, apa yang ada di sini para apologet itu ya untuk memberikan ya seperti ini loh yang kita percayai. Orang Kristen mempercayai Yesus Tuhan itu seperti ini loh. Tetapi kan mereka kalau yang mau mendengarkan, tapi kalau mereka yang berkeras hati ya mengatakan agama mereka yang benar, ya terserah. Mereka kan yang ingin ngata-ngatain, bikin joke, merendahkan, ya terserah. Kalau kita sudah percaya, yang kita sudah tahu mengimani, kalau kita sudah yakin ya, itu nggak ada keraguan-raguan. Karena apa? Kalau ditanya, mana Yesus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Itu kan pertanyaan umum mereka. Ya, karena mereka tidak tahu bahwa banyak ayat-ayat Yesus dikatakan itu Tuhan. Ya, bahwa ya akulah guru dan Tuhan. Tapi mereka bilang Tuhan itu Tuhan. Di arti kata kurios itu ada 2 makna. Ya, Tuhan dan Tuhan.
Gitu. Mereka tidak mempelajari itu. Hanya mereka mendengarkan. Nggak bisa begitu. Dan apa faktanya lagi? Ya, ketika dia disalib, ya, makanya dia juga, nah ini yang menjadi keraguan-raguan mereka yang mengatakan begini, apa ya tadi saya jadi hilang tuh, keraguan-raguan mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu, aduh tadi saya udah mau masuk ke situ tuh, masuk yang orang mereka itu di komal Yang tadi, karena disalib. saya banyak mendengarkan komal-komal. Karena apa? Saya ingin tahu kenapa mereka seperti itu. Nah, itu pelajaran buat saya. Saya tulis-tulisin tuh pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, ketika mereka bertanya seperti itu, aku bawa dalam doa. Aku minta petunjuk Tuhan bagaimana caranya untuk menjawab, ya. Tapi sejauh ini memang saya merujuk kepada Alkitab, tidak ke tempat-tempat yang lain, maksudnya buku lain atau apa, tetapi fokus di Alkitab. Begitu. Seperti apa tadi saya mau bilang ya, mereka ada keraguan tentang Yesus. Jadi gini, selama ini apa yang dunia debatkan itu, keraguan Belum tentang Yesus dicurahkan itu, Roh Kudus. apakah Roh dia Kudus belum Tuhan curah. atau tidak, kan dari dulu begitu aja sebenarnya. Sebab orang yang marah-marah itu pada dasarnya Roh Kudus belum curah pada mereka. Orang yang degil, Ya, orang yang selalu menganggap dirinya mereka benar, itu Roh Kudus jauh daripada mereka. Jujur saya cakap. Sebaliknya Roh Kudus kalau itu orang yang lembut, orang yang lemah lembut, Ah, orang yang selalu menerima pendapat orang, itu Roh Kudus penuh padanya. Percayalah. Orang yang cepat marah itu memang jauh daripada Roh Kudus. jadi begini bro, dikembalikan lagi, maksudnya intinya begini. Bagaimana para apologet itu datang ya ke dalam room-room seperti ini. Kenapa? Kita harus bisa dengan kerendahan hati ya menjelaskan ya apa yang pandangan orang Kristen itu memandang yang selama ini mereka memperdebatkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan, bagaimana cara menjawabnya, ya kan? Yang tadi itu yang salah satunya kan mereka kan selalu mengatakan bahwa Yesus berkali-kali mengatakan Tuhan itu Esa, ya kan? Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, dia sebagai manusia, sebagai role model, seperti dia adalah buku yang hidup, gitu loh. Dia adalah buku yang sedang tertuliskan, tetapi dia memfirmankan, gitu. Maksudnya sebagai kalau di Islam itu dia firman Tuhan ditulis dalam buku. Tapi kan kalau kita firman Tuhan memang ada di dalam Yesus, begitu. Double ya, ada yang itu coba ditutup double deh. Halo, Mereka lupa Oh, iya. itu. Pak Roha Yesus agak double datang. kamu buka mic-nya. Mungkin pakai itu kali, apa pakai headset ya, jangan pakai headset. Jangan pakai handset. Nah, gitu. Apa namanya itu? Nah begitu. Dan apalagi kalau kita memang udah langsung yang mendalam ya, itu Kan kita harus Yesus hati-hati sendiri untuk bilang, menjelaskan. kamu tahu siapa saya sebenarnya. Petrus yang menjawab betul-betul telak. Kalau ada yang lain kan mereka nabi yang datang dari surga. Kita buka ayat bro, biar mereka lihat ayat. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Baru Yesus diam. Sehingga apa? Yesus langsung beri kunci surga pada pada Petrus. Ini kunci surga. Kau yang pegang kunci. Jadilah Petrus paus yang pertama itu, kalau kami yang Katolik, paus pertama tahun 30 Masehi, sebelum Masehi, sudah Masehi.
di atas batu karang ini engkau akan kudirikan gereja. Ya, itu dalil dari Yesus kan. Kalau misalkan ada yang mengatakan begini, itu gereja bagaimana pemahamannya? Nah itu yang Bro katakan, di atas batu karang ini aku akan kudirikan gereja. Dia mengatakan kepada Petrus, ya kan? Iya, ya. Pada muridnya, engkau akan kubangun dengan ini akan kubangun batu karang. Nah itu jemaatku, bukan gereja, tapi dikatakan jemaatku. Tapi jemaat itu artinya maksudnya juga gereja, ya. Nah, Iya, ya. di mana lagi ayat-ayat yang mengatakan ya Yesus itu adalah Tuhan, ya. Yang dikatakan juga, tunjukkanlah Bapa kepadaku, ya. Itu muridnya. Selama ini engkau tidak tahu bahwa aku bersama-sama kamu. Tapi ada juga yang nanti menyanggah, ya, katanya itu kata-kata itu menjadi apa ya? Karena di sisi lain Tuhan Yesus itu berkata ini berkata itu. Jadi begini, di dalam ketika Yesus itu berbicara, kita harus melihat ya saatnya ketika dia memberikan pernyataan, saatnya dia memberikan sebagai dia manusia, menjadikan gini loh, saya sedang mencontohkan kepada kamu gitu. Jadi kita harus tahu di mana Yesus banyak memberikan contoh, memberikan teladan, ya, memberikan pengajaran, ya. Nah, ketika dia memberikan pengajaran, posisi dia sebagai manusia, makanya dia katakan bukan aku yang Bapakku yang memberikan, yang berfirman, begitu kan? Nah, di saat itu kita harus tahu ya, ketika Yesus berdiri berbicara untuk menteladankan, ya. Tetapi ada banyak juga ayat-ayat ketika dikatakan ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak mengatakan tidak, menerima gitu ya, yang mengatakan engkau guru dan Tuhannya aku. Ya, benar katamu tepat, aku adalah guru dan Tuhan. Ya kan? Dia akan membenarkan. Ya, tetapi juga nanti ada sanggahan. Oh, Tuhan itu Tuhan. Ya, zaman waktu dulu tahun berapa terjemahannya sekian, dulu namanya apa Tuhan, sekarang ganti Tuhan. Nggak begitu, ya. Jadi pada waktu itu kita balik ke ke kata-kata yang bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik ya, atau Yunani, yang mengatakan karena gini, kenapa kita harus memakai bahasa ibu? Memang kan kita Alkitab itu disebarkan kepada bahasa ibu masing-masing. Tentu saja bukan ada yang kata-kata itu ada yang dirubah-rubah atau bagaimana, bukan, tetapi adanya update perbahasaan, perbendahara bahasa, pengertian itu sendiri harus disesuaikan. Nah, pada waktu itu yang kata-kata ini tuh kurang tepat, yang tepatnya seperti ini, tapi mereka suka berdalih bahwa kitab itu dipalsukan, ya, kata-katanya, begitu. Jadi bukan kita merubah-rubah kata-kata, tetapi bahasa itu kan setiap zaman itu maknanya itu ada yang harus diupdatekan, tetapi tidak merubah dari inti yang dari kitab yang telah dikeluarkan dari bahasa aslinya, begitu. Bagaimana Bro Rantai Perak loh? Bro Rantai Perak kemana Bro Rantai Perak? Teh Cemplok, Bro Rantai kok kabur? Jadi gini Bu ya, kalau dari saya ya, Ya. memang mereka menyatakan revisi. Bagi kita itu nggak masalah. Kenapa saya bilang nggak masalah? Karena itu kan bahasa Indonesia yang direvisi untuk mencocokkan suatu kalimat yang sesuai dengan mencocokkan suatu kata kepada suatu kalimat, kan gitu. Itu nggak masalah, kecuali dia itu aslinya, kitab aslinya itu dari Ibrani ya, di dalam adalah memuliakan, contohnya dirombak dia memakan, itu baru itu salah. Kalau bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia dirubah atau revisi, nggak apa-apa, tapi tetap itu aja maknanya juga, artinya Betul. mungkin
contohnya gini, eh, lari contohnya yang cocok, berarti ini nggak cocok sesuai kata yang dengan kalimat itu. Dan cocoknya apa? Berjalan. Itu namanya untuk lebih mencocokkan suatu kata kepada kalimat itu. Jadi untuk lebih memantapkan kan gitu, itu gak masalah. Jadi mereka itu pemahaman mereka revisi itu maksudnya kalau Alkitab itu dirubah, terus mereka nggak mikir apakah Alkitab asli atau Alkitab bahasa Indonesia direvisi. Contohnya seperti kata mereka teks original gitu. Kalau teks originalnya dirubah itu baru salah. Kalau bahasa Indonesia direvisi karena tidak sesuai dengan kalimat seperti si ini, maka diganti dia supaya lebih mencocokkan suatu kata itu dalam kalimat. Gitu Bu. Jadi nggak masalah kalau direvisi. Jadi Betul, nggak apa-apa. betul bro, betul. Jadi begini, mereka kan pembicaraannya berpikirannya seperti itu. Sedangkan Kan kan bahasa Alkitab itu bahasa sudah itu kan selalu dikanisasikan. berkembang. Ya, bahasa itu selalu berkembang secara pengertiannya. Jadi bukan merubah dari apa arti sebenarnya. Ya, bukan merubah. Jadi misalkan seperti apa ya? Contohnya itu sama-sama sebenarnya ya, maksud arti maknanya sama, hanya kata-katanya menjadi kata yang menjadi bahasa sekarang, karena kan bahasa dulu juga bisa ada perubahan. Nah, jadi sebenarnya itu mengupdate atau menyesuaikan ya kan, perbendaharaan Iya, kata-kata update lah namanya kosakata. itu. Ya, perbendaharaan kata-kata kosakata di dalam Alkitab tanpa merubah Iya. arti dan makna sesungguhnya. Nah, mereka merasa itu sudah dirubah-rubah berarti tidak asli. Bukan mereka berpikiran bahwa itu adalah penyesuaian kata, bukan merubah arti kata inti sebenarnya. Karena memang bahasa itu pun berubah, mempunyai pergeseran nilai-nilai dari Revisi kosakata itu itu kan sendiri. artinya kalau bahasa Alkitabnya kan kanon. menyesuaikan dengan bahasa yang ada sekarang, tetapi tidak Kanon berubah itu. makna Iya, dan arti menyesuaikan, sesungguhnya. mencocokkan. Ya, Jadi orang ini kan banyak kan asumsi. Contohnya gini, direvisi itu berarti ada kepentingan politik. Itu kan dia asumsi. Kalau di dalam Kristenan bro, tidak ada bersangkut paut dan politik. Kalau Alkitab itu dicampur dengan politik sudah berdosa bro. Jadi jangan kamu itu asumsi. Kalian itu bilang Kristen asumsi, sementara kalian itu dari sini ya, kalian itu memang asumsi. Dari mana dasarnya kamu nyatakan direvisi itu berarti ada kepentingan politik? Kamu harus tanggung jawabin itu. Begitu bro. Jangan seenak udah kita menyatakan direvisi itu adalah kepentingan politik. Apa kamu ikut di dalam bagian itu untuk merevisi sehingga kamu menyatakan itu kepentingan politik? Gak boleh begitu bro. Jadi yang asumsi itu adalah kalian. Gitu. Kecuali aslinya di dalam firman Tuhan itu kalimatnya membunuh, jelas-jelas di dalam teks original itu membunuh kalimatnya, tapi dibikin mengasihi, nyata-nyata loh. Itu namanya dirubah menjadi artinya beda. Itu baru salah. Kalau dia itu membuli, bikin mengasihi, itu udah salah. Tapi kalau dia membunuh, istilahnya gini ya, bahasa dulu mematikan orang. Contohnya di dalam kalimat itu, itu ada di Alkitab mematikan orang. Biar lebih cocok apa? Membunuh. Begitu cara revisinya, bukan seperti cara Pak Mantli itu seperti kalian itu makan diganti jadi lari. Bukan begitu bro. Biar kita pahami arti revisi itu. Memperbaiki suatu kalimat yang tidak cocok di dalam kalimat Alkitab itu, makanya disesuaikan dan mencocokkan yang sesuai dengan tentang cerita itu, tentang isi firman Tuhan itu.
biar kamu pahami bro. Jangan asal kita asumsi. Nah, kalian bilang Kristen itu asumsi, sementara kalian asumsi menyatakan direvisi itu kepentingan politik. Nah, kamu itu kan udah asumsi. Atas dasar apa kamu itu kepentingan politik? Apa kamu ikut di dalam bagiannya merevisi? Itu. Bentar-bentar. Dia selalu mengatakan Alkitab Kristen itu direvisi. Sementara Al-Quran lah yang senantiasa direvisi setiap tahun. 2022 direvisi, 2019 baru selesai direvisi. 370 ayat dihilangkan. Artinya direvisi bagi mereka itu disempurnakan. Jadi mereka ini tidak mengatakan kata revisi kalau Al-Qurannya direvisi, tetapi mereka mengatakan disempurnakan. Tetapi kalau Alkitab, kalau mereka tahu tentang Alkitab sedang diterjemahkan ke terjemahan yang baru, mereka ini Dikanonisasi. mengatakan direvisi. Tetapi kalau mereka ini diubah bahasanya juga, mereka tidak mau mengatakan direvisi, tetapi disempurnakan. Makanya itu orang Ganti bodoh. revisi itu, Makanya kanonisasi. itu orang ini dibodohi katanya mereka itu penyempurna karena setiap direvisi bukan direvisi yang dibilang tapi disempurnakan. Nah, itu. Berarti belum sempurna. Makanya mereka Kalau mengatakan berarti- senantiasa mereka ini penyempurna. Jadi gini ya. Kalau dikatakan nggak ada perubahan itu disempurna katanya. Kalau memang sudah sempurna dari awalnya, nggak perlu disempurnakan lagi. Berarti berapa kali sempurna? Kan begitu. Namanya sudah disempurnakan itu dari awal itu nggak ada perombakan. Tapi kalau tetap masih ada seperti kata ibu itu disempurnakan yang tahun 2019, berarti itu berapa kali disempurnakan? Kan begitu. Tahun 1924 itu Al-Quran bro, bukan Alkitab. Itu diputar balik itu perkataan karena Alkitab itu Al-Quran itu nggak pernah dipublikkan ke tahun apabila 500 kanonisasi ke Alkitab. iya kalau tahun Al-Quran itu sedang dirombak nggak pernah dipublik seperti Alkitab kan terus dipublik semua orang tahu. Tetapi kalau Al-Quran di non public ditutup supaya mereka nggak tahu, cuman ahli-ahli ala agama yang dalam yang dalam kantor Kemenak aja yang tahu. Makanya itu tengok itu YouTube kantor Kemenak, nanti kalian tahu semua berapa kali Al-Quran itu diubah. Masalahnya gini sis, masalahnya mereka itu akan berdalih lagi bahwa kan bahasa Arab itu kita menghafalkan. Jadi penghafal itu, hafiz penghafal itu nggak mungkin yang namanya itu berubah, yang namanya itu begini begitu. Nah mereka mau mengartikan bahasa Arab ke bahasa apa? Indonesia. Kan juga mereka harusnya mengerti. Tunggu, sapa dulu ini Bapak Bro Bangun. Halo Bro Bangun, masih bangun? Bro Bangun. Siapa? Ini di sebelah bawah paling kanan, Bro Bangun kan? Baru masuk. Iya, dari tadi senyap aja. Apa ketiduran? Bro Bangun. Jadi ada gini lagi Bu ya. Biar saya jelaskan dulu ya Bu ya, sedikit ya. Ada dikatakan di sini 4 ayat ini. Misalnya Tuhan menjadi Tuhan, ya kan? Jadi gini, biar saya terangkan dikit Bu ya, biar kita mengerti. Di dunia ini bermacam ragam panggilannya. Manusia itu bermacam ragam memanggil Tuhan itu. Ada menyatakan guru, betul ya? Ada menyatakan Tuhan, betul ya? Ada menyatakan nabi, betul ya? Ada menyatakan Tuhan, betul. Nah, kenapa dikatakan dia guru? Karena dia mengajarkan. Kenapa dikatakan dia Tuhan? Karena dia itu punya anggota. Ya. Murid itu adalah anggota juga. Makanya ada yang manggil Tuhan. Punya rasul. Ya. Kenapa dia dikatakan rasul? Karena apa? Kenapa dikatakan dia ada nabi? Kalau dikatakan dia rasul, karena itu mengajarkan
tentang ajaran Tuhan. Kenapa dikatakan dia nabi? Karena dia itu langsung berbicara kepada Tuhan. Tuhan. Itulah, ya. Tetapi Jadi di Tuhan dunia Yesus ini, tidak pernah disebut rasul. iya, itulah istilahnya. Pernah disebut Itu kan rasul, dia nabi, iya ya, rasul enggak ya. Gini, Yesus itu malah mempunyai rasul, 12 rasul dikatakan 12 ya. rasul. Jadi dia bukan rasul, betul. tapi dia guru, Biar, Tuhan, nabi, ya. Nabi. biar kita biar kita imam ikuti dulu tinggi, gaya ya, mereka, imam Mbak. agung, ya. Biar kita ikuti gaya mereka dulu. Kok jadi Tuhan? Jadi mereka nggak mengerti di mana letaknya nanti ditulis Tuhan itu, di mana letaknya ditulis nanti di Alkitab itu adalah Tuhan. Ya. Kan gitu. Contohnya ini, si Petrus dibilang, Tuh Yesus, apakah kamu itu Tuhan atau tidak, katanya? Ya kan? Artinya di situ, si Petrus itu penasaran, makanya dia bertanya, apakah kamu Tuhan? Bukan dia katakan Tuhan. Kenapa dia katakan Tuhan? Karena dia bisa menciptakan, Mujizat, bisa mujizat. menghidupkan orang meninggal jadi hidup. Ini Tuhan ini kali ini. Makanya si Petrus bertanya, kan begitu. Jadi letak dari suatu guru ada suatu kalimat. Makanya tadi aku bilang kalimat guru itu ada bisa ditulis dalam suatu kalimat itu karena sesuai dengan histori, sejarah, cerita. Tuhan juga bisa karena sesuai cerita. Pada saat dia, kapan dia itu dipanggil Tuhan, ceritanya pada saat apa? Nah, pada saat apa dia dipanggil Tuhan, dia pada saat gimana? Kan gitu. Jadi semua itu sesuai konteks itu, sejarah itu dicocokkan semua. Nah itu. Jadi mereka memahaminya, Tuhan kok jadi Tuhan, katanya. Salah. Yesus itu juga Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan. Ya. Contohnya presiden. Ya, presiden. Presiden banyak di dunia ini. Tapi presiden lebih di atas presiden itu adalah Amerika. Ya. Tuhan di dunia ini banyak loh. Tuhan Betul. juga banyak. Tuhan Tapi di segala Tuhan yang Tuhan, paling Tuhan, Betul. yang paling dahsyat adalah Tuhan Yesus. Betul. Gitu. Betul, saya setuju, Bro. Maksudnya begini, konteks mereka harus tahu kenapa Yesus itu Tuhan, ya. Yesus itu mengampuni dosa. Siapa yang hanya mengampuni dosa, yang punya hak adalah Tuhan. Yesus itu membangunkan orang mati hidup kembali, ya. Siapa yang mempunyai konteks itu, mempunyai kuasa itu? Tuhan, ya. Lalu Yesus itu mengatakan, saya menyerahkan dan mengambil nyawanya, ya, mengambilnya kembali. Siapa yang memberikan dan mengambil nyawa? Hanyalah Tuhan. Makanya Yesus itu bisa dikatakan Tuhan. Betul. Aku percaya, makanya yang saya tadi katakan, ketika orang itu yang di dalam kekristenan tidak mengerti apa arti dan maksudnya, maka timbullah imannya ragu dan bimbang akan apa yang dipikirkan tentang Yesus itu. Tetapi kalau kita tahu Yesus itu dalam perbuatannya, kan dikatakan lihat dari buah-buahnya, dari perbuatannya, ya. Coba, apa yang diperbuat oleh Yesus itu? Dia bisa menjadi seorang guru, dia bisa menjadi seorang nabi, dia juga menjadi tuan, dia juga raja, dan dia juga mempunyai hak kuasa memegang kunci kerajaan maut. Dia juga mengatakan Alfa dan Omega. Dia juga mengatakan aku dan Bapa satu. Dia juga membangkitkan orang mati. Dia sendiri mati bangkit. Ya, jadi di situ juga konteksnya dia adalah Tuhan. Jadi ya janganlah kita menjadi bingung dengan perkata-kata ayat yang dikatakan, dituduhkan ini ambigu nih, kayak begini. Ini kok bisa begini? Lihatlah dari perbuatan Yesus. Lihatlah dari karya Yesus. Ya, karya terbesarnya ketika dia mati di kayu salib berdarah-darah, itu kalau diseret di 12 perhentian, Yesus itu diseret di 12 perhentian. Dari awal di Kamis, makanya ada dikatakan Kamis putih,
Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Minggu Paskah. Minggu Paskah pun itu adalah pengenapan Paskah Yesus untuk Paskah di zaman Musa. Ketika Tuhan namanya Passover, Paskah, Tuhan melawat. Ketika di zaman Firaun, Tuhan mengatakan kalau Firaun tetap berkeras, maka anak pertamanya di Mesir itu akan dimatikan sampai binatang anak yang pertama, binatang punya anak pertama juga dimatikan. Oleh sebab itu dia katakan kepada Musa bahwa kamu harus mengambil anak domba untuk korban yang anak domba tidak bercela umur 1 tahun dan disembelih, darahnya taruh di pintu-pintu. Taruh di pintu-pintu. Ketika aku melawat malam-malam, kalau di pintu itu ada darah, aku tidak akan membunuh anak tunggal dan juga binatang